Ini ada lagi saudara kita ini. Assalamualaikum Abang 01, salam hormatku, sehat selalu, bahagia selalu. Waalaikumsalam. Mantap 01. Silakan Abang, mungkin apa yang mau disampaikan pada kita yang masih sama-sama belajar ini. Silakan Abang tuh. Siap Abang, enjoy. Makasih untuk terimanya. Kebetulan Bang lewat aja nih, lihat-lihat ada yang goyang-goyang, makanya asik nih kalau gabung Bang. Gitu Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang goyang-goyang bisa apa saja, bisa joget, bisa makan, bisa mandi, bisa minum, bisa sholat dan sebagainya. Karena yang bisa goyang dan sebagainya itu bukan goyangannya sendiri. Tanpa ada tali di atasnya, ia tak bisa goyang sendiri. Berarti yang goyang talinya. Hablu minallah. Bila manusia tidak bisa hablu minallah, pasti hablu minannasnya palsu atau bohong. Logikanya begini, bila manusianya tidak kembali kepada Tuhannya, pasti apa yang diamalkan, sedekahnya pasti berdagang. Bersedekah minimal tanda terima kasih kepada yang disedekahi, ya kan? Minimal yang kedua, siapa tahu dengan sedekah ini rezekiku berlipat ganda. Minimal ini lagi. Bang mau tanya sedikit Pak. Oh ya, silakan. Ya Bang, ini mau tanya sedikit untuk afirmasi goyangan itu. Yang saya tangkap begini Bang, kalau memang itu hidup yang bergerak, itu arti daripada tali-tali itu apa sih Bang? Mohon maaf Bang, isinya. Tali-tali itu yang dimaksud hablu minallah. Jadi tali Allah maknanya kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah, manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena sesungguhnya apa-apa dan siapa-siapa, ya Allah sendiri. Jadi manusianya lah yang laisa kamitsli syai'un, bukan Allah. Bila Allah yang laisa kamitsli syai'un, sampai kapan manusia bisa kembali kepada Allah? Lanjut. Siap. Ya soalnya di situ ada tampilannya kan yang goyang, yang kosong sama tali Bang. Mungkin ada penjelasan Bang, makasih Bang. Alhamdulillah. Jadi dengan hablu minallah pasti bisa hablu minannas. Pasti hubungan dengan manusianya pasti benar. Hubungan dengan manusianya pasti saling mengasihi, saling menghormati, saling toleransi. Kenapa? Karena dirinya tahu bahwa yang menguasai itu Tuhan, apalagi orang-orang yang lainnya pun sama dikuasai Tuhan. Itulah toleransi itu. Tapi bila manusia belum diperjalankan oleh Tuhan, yakni manusia masih merasa bisa jalan-jalan sendiri, ya selamanya apa yang diperbuat kepada manusia yang lain adalah kepalsuan. Saling menghujat, saling menjelekkan, saling menyalahkan. Tidak ada amannya dunia ini. Iya kan, Mas? Siap Bang. Jadi ibarat tali itu sebagai penyambung ya Bang. Alhamdulillah ya. Penyambung maknanya manusia tidak pernah bisa lepas atau takkan pernah bisa putus dari Allah sebenarnya. Sudah ngerokok Abah? Alhamdulillah. Jangan lupa ngerokok Abah. Ya, ini sambil makan jagung rebus ini. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Sama ini Abah lagi ngerokok, nikmati. Hidup ini sebenarnya enjoy, tapi manusianya yang tidak mau enjoy, masih senang masuk di dalam perangkap-perangkap setan, ya kan? Betul. Apa sih perangkap-perangkap setan itu? Hal-hal yang selain Allah. Dunia misalnya. Halusinasi Pak. Ilmu, amal, itulah perangkap-perangkap itu.
Maka dari itu kitab suci itu hanya berlaku bagi orang-orang yang belum suci. Hanya berlaku bagi orang-orang yang sesat. Kalau orang yang sudah pulang kampung, ngapain dikasih kitab suci wong sudah almarhum, ya kan? Hanya bisa ketawa aja ya Anda. Ya, tujuan manusia itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari surga kembali ke surga. Iya, iya. Jadi surga neraka itu sudah terjadi sekarang ini. Besok rauno. Kenapa? Coba kita hayati. Dulu ketika kita belum ada, kita tidak tahu cerita surga neraka. Nanti pun ketika kita sudah kembali, tidak ada lagi. Ya sudah hancur semua cerita itu. Tidak ada. Adanya semua cerita itu karena adanya diri kita. Ya tidak kan Mas? Iya, iya. Oh, ini ada pertanyaan dari Abang Rustam. Abah izin nanya, penjelasan Allah tidak menyembah Allah yang tadi itu bagaimana maksudnya? Oh ya, begini maksudnya. Kebanyakan orang memahami begini. Ketika nyimak-nyimak YouTube Uripe Spasi Allah, maka kalau hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Masa Allah nyembah Allah? Ya enggak? Secara logikanya begini. Kita kembalikan kepada diri kita. Saya tahu bahwa nama saya, diri saya Abdul Halim. Diri Anda, siapa nama Anda? Coba kita hayati bersama. Saya tahu bahwa saya Abdul Halim. Apakah mungkin saya nyembah Abdul Halim? Wong saya tahu bahwa diriku hanya Abdul Halim, ya enggak? Iya, iya. Sama halnya Allah. Bila Allah sendirian, ngapain Allah nyembah Allah? Wong Allah enjoy, ya enggak Mas? Itu maksudnya, semoga bisa dipahami ya Kang Mas Rustam ya. Jadi kebanyakan manusia salah memahami karena belajar sendiri. Bila memahami hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Nah itulah mulailah setan dengan perangkap-perangkapnya menyesatkan manusia. Iya berarti kamu Allah, yang lainnya ya belum kenal Allah. Nah akhirnya difitnah kita dengan kepahaman itu ya kan. Secara logika, bila manusia sudah pulang kembali kepada Allah, apakah mungkin manusia ngaku-ngaku sebagai Allah? Jangankan ngaku-ngaku sebagai Allah, ngaku-ngaku sebagai manusia saja tidak bisa. Ya tidak kan Mas? Bong tidak ada lagi. Bisa diterima? Alhamdulillah. Jadi memang bagi silakan Kak Mas. Bu Tati mau naik? Silakan Kak Mas. Ya, Waalaikumsalam. Kalau dengan pengenalan seperti itu mungkin langsung dikenalkan bahwa hidup itu Allah, tapi tanpa dijelaskan seperti apa sebenarnya hidup itu, gitu Bang. Mungkin begitu Bang. Saya jelaskan atau saya buktikan bahwa hidup ini Allah. Tapi jangan salah paham, bukan ini Allah ya. Bila masih ada manusianya batal pemahamannya. Apa maknanya? Manusianya harus tidak paham. Agar apa? Agar bisa enjoy. Kalau manusianya masih berasa paham, tidak akan pernah bisa enjoy. Bingung terus. Kadang bertanya-tanya, ini aku Allah kah apa aku manusia? Ya tidak kan Mas? Betul. Masih bingung. Kenapa? Karena manusianya masih merasa paham.
Manusianya merasa makrifat, maka tinggalkan makrifat, tinggalkan kepahaman. Kenapa? Karena semua hanya milik Allah. Akhirnya manusia bisa enjoy saja menikmati kehidupan ini, ya kan? Nah, saya buktikan dan saya jelaskan bahwa hidup ini Allah. Logikanya, bila hidup ini milik kita sendiri-sendiri, mana mungkin manusia bisa mati? Ya tidak? Ya. Kenapa manusia bisa mati? Karena memang manusia sebenarnya tak hidup, tidak punya hidup. Karena manusianya dihidupi Tuhan. Itulah bukti bahwa hidup ini Allah atau Tuhan, apapun sesebutannya. Jadi sebenarnya hidup, kalau tak ada hidup, ya tak akan ada badan. Kenapa? Hidup, adanya badan ini diproses oleh hidup. Dulu ketika cikal bakal badan ini dari tanah, dihidupi, tanah itu dihidupi dengan uripe Allah, sehingga bisa proses, berjalan, sehingga menjadi tumbuhan, sehingga menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Orang tua kita pun juga dimakankan, diproses oleh hidup juga, sehingga memakan dari hasil tumbuh-tumbuhan tadi, sehingga terpilah-pilahlah saripati makanan menjadi sel sperma dan sel telur. Allah pun juga menghidupi semua proses itu, sehingga sampai ketemu kedua orang tua diproseslah jadi gumpalan darah, diproses gumpalan daging, diproses jadi janin. Selama itu dimakan minumi oleh Allah. Allah butuh makan minum untuk memakan minumi proses jasad ini, bukan manusia yang makan minum. Manusia tidak butuh makan, tidak butuh minum, enjoy saja. Ya tidak? Hanya Allah yang makan minum, sampai sekarang pun tetap begitu, tidak berubah. Bagi orang-orang yang sudah almarhum, yang kembali sadar atas sejarah dirinya, dari mana aku didatangkan, dari mana aku diwujudkan, untuk apa aku ada di sini? Ya untuk kembali ke asalnya. Bila manusia sudah memahami asal-usulnya, memahami dirinya, pasti manusia akan memahami orang lain. Bila manusia kepada dirinya saja tak paham, maka ia tak akan pernah paham dengan orang lain. Memisahkan, membedakan dirinya dengan orang lain. Akhirnya diadu domba oleh setan, diadu terus. Kadang sesama agama cekcok masalah iman. Apalagi lain agama, ya kan, debat terus isinya. Kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah setan. Akhirnya diadu domba oleh setan karena nyembah setan, ya kan? Betul. Tapi kalau nyembah Allah atau maknanya kembali kepada Allah, akhirnya sudul wahda bil kasro wa sudul kasro bil wahda. Maka pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikan yang banyak kepada yang satu. Akhirnya hati enjoy, saling toleransi, saling mengasihi. Hanya itu tujuan kita hidup ini, agar menemukan kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan, ra butuh opo. Kenapa? Allah yang butuh mengadakan untuk kita, ya tidak? Iya. Betul, Bang. Orang usah ndonga-ndonga lagi, rasa minta-minta lagi sudah. Wong Allah sudah mencukupi, kok masih minta. Itu tandanya orang miskin, tandanya ahli neraka. Apa? Tolong, kepanasan. Tidak ada tenangnya hatinya, ya kan? Tapi bagi orang-orang yang sudah almarhum kembali di sisi Allah, enjoy saja. Tidak punya uang, enjoy. Punya uang, enjoy. Sakit, enjoy. Sehat, enjoy. Semuanya enjoy. Kenapa? Sama. Kenapa? Karena semuanya ketetapan Tuhan, bukan ketetapan manusia. Betul tidak, Mas? Iya, benar. Betul, Bang. Ya, jangan betul-betul aja, gantian saya mendengarkan. Ayo abangku, lanjut.
Ya mau dibantah bagaimana juga, Kang. Kalau semua kebenaran, Ya mungkin Kang Mas punya pendapat. Siapa tahu pendapat itu kan juga ilmu. Saya kan juga perlu belajar pada Anda ini. Ayo lanjut. aku nggak tamat SD, Kang, nggak pintar berbahasa. Sudah benar apa yang akan sampaikan tadi. Ya harus seru lah bang. Ada yang dengar, ada yang cerita biar asik toh. Silakan Kang 01, silakan. Aku sih nggak mau nanggapin. Silakan abang-abangku, tausiahnya. Saya pun juga haus ilmu loh ya. Silakan. Ya itulah bang. Intinya banyak aja pengakuan diri yang mau jadi Tuhan bang. Jadi ngerasa dia yang kerja, dia yang cari duit ya itu. Gitu susah juga ya bang ya. Selama manusianya yang masih merasa berusaha, selamanya miskin terus Kang Mas. Meskipun kaya raya, meskipun banyak uang, tapi kurang terus tidak ada syukurnya. Kenapa? Karena masih miskin, ya kan? Betul. Assalamualaikum Kang Randy. Waalaikumsalam Kang Randy. Semoga bahagia selalu. Silakan Kang Randy, apa yang mau disampaikan pada kita semua yang di sini. Silakan Kang Randy. Ke-mute kali ya, ke-mute. Oh ini Bang Randy di bawah tanya nih, bagaimana cara untuk mengenal Allah? Ya saya jelaskan ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa ia mengenal dirinya, maknanya barang siapa ia mengenal siapa diriku ini sih, Abdul Halim ini siapa sih, Randy ini siapa sih, Kang Merdeka ini siapa sih, dan sebagainya. Bila kita sudah tahu dari mana cikal bakal asalnya Abdul Halim ini, dari mana cikal bakalnya Randy ini, kita bisa menyadari, maka disitulah kiamat itu. Kiamat itu apa maknanya? Menghancurkan kedagingan, menghancurkan keakuan, menghancurkan ego kemanusiaannya. Maka ia akan bangkit kesadarannya. Ternyata bila tak ada Allah, ya tak ada aku. Apa buktinya Allah? Ya kewujudanku, inilah bukti kenyataan Allah. Ya tidak kan Mas? Iya. Jadi memang bila sering melihat mayat itu dimandiin enjoy, ora gero-gero. Katanya orang kan jangan keras-keras kalau nggosoi, sakit mayatnya. Mana ada wong ndak jerit-jerit mayatnya, enjoy saja kok sakit. Ya kan? Mayatnya dimandiin, diwuduin, dimandi besarin, dipakein, disolatin. Mayat enjoy saja, itulah yang dimaksud enjoy itu. Menengowai aku kabeh sing rawat kamu, kata Allah begitu, ya kan? Ya. Silakan Kang Nanang, Kang Randy, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Numpang nyima aja, Os. Iya, Bangku. Silakan Kang 01, apa yang mau disampaikan pada kita semua? Kang Merdeka, Kang AIU. Kang AIU dari mana ini? Malaysia? Dari NTB Ayana. Oh NTB. Oh iya. Kang Enjoy. Iya. Kan begini kan, Al-Quran kan mengatakan begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, itu bukan Al-Quran Abangku. Bukan hanya apa itu makola mungkin. Moga-moga lanjut. Iya. Katanya begini, siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Tapi
dipaham lebih lagi, katanya Arifat ya. Ada ketambahan. Bukan sampai situ aja. Tapi ada tambahnya, siapa yang mengenal Tuhan maka binasalah diri. Mungkin itu ya Bang ya, yang seperti itu ya. Kan tadi dua kata kan, siapa mengenal diri maka dia mengenal Tuhannya. Tambahannya gini, siapa mengenal Tuhannya maka binasalah diri. Maka disitulah pengenalan diri sesungguhnya itu. Oh ternyata dirinya nggak ada, habis, binasa, kosong, yang ada tinggal dia, kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang demikian, tapi bila yang demikian ini masih hanya sebatas kepahaman saja, kebanyakan orang bilang manusia kan tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Itu kan cuma pemahaman. Bagaimana mungkin manusia yang tak ada bisa bilang begitu, ya kan? Benar. Kalau memang sudah tak ada, ya enjoy saja. lanjut. Enjoy. Iya Bang, ini saya mau tanya sedikit Bang. Ya silakan, banyak, tidak apa-apa Bang. Ya. Siap. Ini kan sebelum itu yang duluan apa Bang? Terima kasih Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ada hidup, yang lebih dulu dari hidup, ya yang punya hidup. Yang punya hidup. Contoh logika, kita jangan coba memahami Allah, pahami diri kita sendiri dulu. Sebelum ada diri kita, bila tak ada hidup, apakah diri kita ada, Kang Mas? Ya kan? Nggak ada. Nah, dari hiduplah kita ada, merasa ada, hanya merasa, padahal sebenarnya kita tidak ada. Yang kita akui selama ini kan hanya merasa. Padahal rasa ini miliknya hidup, bukan miliknya yang mati, ya kan? Iya betul. Rasa, perasaan, pikiran, semuanya milik hidup. Maka ini akan menjadi perdebatan bila manusianya masih merasa, mengakui perasaan dan pikirannya masih pikiran manusia. Banyak perdebatan. Tapi bila sudah dikembalikan kepada Allah, maka enjoy. Meskipun aku tidak sama pendapat dengan orang lain, enjoy, saling menghargai, toleransi. Kenapa? Karena tidak ada yang salah. Karena semua hanya liputannya, semuanya hanya pagelarannya, semua hanya peran-peran Tuhan itu sendiri yang kelihatannya memang berbeda, ya kan? Panggung sandiwara Kang ya. Jadi sebenarnya saya dan Anda sekalian tidak ada bedanya, sama. Meskipun perannya beda. Saya lagi makan jagung rebus, Anda lagi ngopi ngerokok. Kelihatannya beda syariatnya, tapi hakikatnya sama. Sama apanya? Yang menguasai sama. Ya tidak? Betul. Berarti sebelum ada hidup itu sendiri ya Bang? Ya. Maknanya. Lalu begini Bang. Apa bedanya hidup sama maha hidup Bang? Tidak ada bedanya. Karena kita selama ini membedakan karena pemahaman atau konsep kemanusiaan. Ada siswa, ada mahasiswa. Itu yang membuat kita terbelenggu dengan konsep-konsep seperti itu. Padahal hidup ya hidup. Hidup tak pernah mati, ya kan? Iya betul Bang. Apa logikanya? Dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, berarti itu rohnya Tuhan apa rohnya manusia? Berarti kan manusia tidak punya roh. Kenapa kok manusia dihidupi Tuhan? Karena manusia tidak punya hidup. Maka dari itu dihidupi Tuhan. Ngapain bila manusia itu punya hidup lalu dihidupi Tuhan? Lah, muspro, ya kan? Kok guyu? Muspro. Assalamualaikum Bang Naim. Bertanya, apa tujuan manusia diciptakan Allah? Tujuannya sebenar-benarnya enjoy. Lanjut.
Menghabiskan bekal, tujuannya itu menghabiskan bekal. Memang sesungguhnya manusia selama ini selalu menghabis-habiskan bekal. Sholat sebenarnya untuk bekal langsung dimakan. Aku yang sholat. Ibadah sebenarnya untuk bekal menuju Allah. Dimakan sendiri. Aku yang ibadah. Berbuat baik sebenarnya bekal untuk menuju Allah. Dimakan sendiri. Aku yang berbuat baik. Nah, kan manusianya jadi Tuhan. Bagaimana mungkin bisa bertuhan selama masih manusianya yang jadi Tuhan? Ya tidak. Lanjut. Betul bang, banyak yang jadi Tuhan, makanya tersiksa terus. Tuhan-Tuhanan. Kira-kira apa yang saya jelaskan, apa masih gantung-gantung, apa memang sudah semua diberikan? Habis sudah puncak, sudah ini puncak habis. Berarti saya tidak gantung-gantung ya. Memang ya itulah pengetahuan saya. Jadi saya tunjukkan juga saya bagikan juga kepada sahabat-sahabatku agar sama-sama enjoy. Jadi orang yang selamat itu pasti enjoy. Ya tidak. Orang yang enjoy pasti selamat. Tapi yang selamat belum tentu enjoy. Yuk silakan yang lainnya. Yang enjoy cuma yang di rumahnya aja bang ya. Makanya Allah maha enjoy sakarpe dewe. Menjalankan orang kepada kemaksiatan, menjalankan orang kepada ketaatan, menjadikan orang agama Islam, Kristen, Yahudi, Majusi. Allah enjoy, bang semuanya milik Allah. Ngapain kita ribut? Ya tidak. Karena mau jadi Allah. Benar. Ini ada Kang Andi ini menyampaikan kondisi fana seperti itu apa bisa berkepanjangan, terkadang kita lupa saat beraktivitas. Bagaimana mungkin kita bisa ingat wong kita sendiri yang merasa fana? Bagaimana mungkin coba kita hayati? Masa yang fana bisa memfanakan diri? Wong sudah fana kok masih difana-fanakan? Ya tidak. Makanya lupa terus. Kenapa? Karena merasa ada terus, ya kan? Ya. Makanya jangan mengingat-ingat. Kalau masih merasa ingat berarti masih jauh. Kalau fana jangan pikir panjang pendeknya, bang. Gak usah diingat-ingat. Kalau masih ingat itu berarti ingat masih jauh loh. Ini ada Bang Naim lagi. Pikir panjang pendek, makanya lupa ingat. Bagaimana kita bisa selamat? Memang kalau kita masih merasa kita tidak selamat atau kita masih merasa punya salah dan punya dosa, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Wong kita membebani diri, menjerat diri dengan salah dan dosa, padahal sesungguhnya manusia tak punya salah dan dosa. Enjoy saja. Masih takut neraka itu bang. Ini pertanyaan bagaimana bisa kita selamat? Wah ini pertanyaan gimana ini? Ya sudah saya jawab barusan itu Kang Mas. Iya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa selamat? Wong kita masih membedakan antara diri kita dengan Tuhan. Kita dengan Allah. Betul. Masih membedakan, ya tidak selamat. Karena sesungguhnya semua manusia ini jelmaan Tuhan. Semua manusia ini anak Tuhan. Semua manusia ini dilahirkan Tuhan. Manusia tidak bisa melahirkan manusia, bro. Ya tidak, Mas? Iya, host. Tidak ada manusia yang bisa melahirkan manusia. Berarti kalau ada manusia yang melahirkan manusia, ada manusia yang menciptakan manusia. Memang kelihatannya tidak sinkron
dengan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya kan? Tapi mencipta. Nah, dan kelihatannya juga tidak sinkron. Katanya Allah nyata, tapi kok goib, kan tidak sinkron. Kenapa? Karena masing-masing ada golongannya. Golongan orang yang mengimani Allah Maha Goib berarti yang wujud masih manusianya. Kenapa? Kalau Allah goib berarti manusianya masih tersesat. Ya tidak? Manusianya jadi Tuhan terus, Bang. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman adalah percaya kepada hal yang gaib. Nah, ini bagi tafsiran saya begini, orang-orang yang beriman adalah percaya bahwa bukan Allah yang gaib, yakni percaya bahwa dirinya itu loh gaib. Itulah orang yang beriman. Ya tidak? Benar. Betul, Bang. Betul. Kita selama ini selalu bilang, aku iman kepada Allah. Ternyata yang diimani setan. Ya tidak? Hawa nafsu. Karena percaya dengan adanya dan kewujudan hawa nafsu kita sendiri selama ini, ya kan? Yang diimani alif lam lam hanya. Jadi hakikatnya, siapa sih manusia beriman itu? Manusia yang beriman adalah manusia yang sudah tidak beriman lagi. Kenapa? Sudah tidak ada manusianya, ngapain beriman lagi? Tadi bilang musyrik, Bang. Jadi logikanya begini, Kak Mas. Bagaimana mungkin manusia yang tidak ada, sudah tidak ada, masih dituntut iman? Kalau manusia yang merasa beriman itu kan masih ada keberadaan manusianya, ngaku iman. Padahal tidak beriman, ya kan? Betul. Tapi hakikat beriman adalah ketika manusia sudah tak bisa beriman lagi. Kenapa? Sudah tidak ada manusianya, sudah tidak dituntut lagi oleh iman. Kenapa? Karena manusianya sudah esa dengan Tuhannya, ya kan? Ya iman itu sendiri. Tidak rame ini roomnya ya, karena terlalu enjoy. Iya. Hanya bisa tersenyum aja ini, Ayahanda. Kalau saya masuk ke room-room sahabat-sahabat itu kebanyakan kena sihir dengan enjoy, jadi tidak ada perdebatan lagi, enjoy semua. Karena sebenarnya itu kan tujuan kita hidup ini kan, mencari kebahagiaan, ya kan? Ya. Mencari kekayaan. Apa sih kaya itu? Kaya itu sudah tidak minta apa-apa lagi. Kaya itu sudah tidak butuh apa-apa lagi. Seperti Allah, Maha Kaya, ya kan? Tidak butuh apa-apa. Kenapa kok kita tidak butuh apa-apa? Kita yang melihara Allah, yang mencukupi Allah, yang makan minumi Allah, yang menggerakkan Allah. Apalagi yang kita butuhkan? Kita hanya nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja, ya kan? Benar, ya. Itu, Bang. Ada yang tanya itu, Bang. Coba dibacakan, Mas. Itu ya. Jadi makna dari setan tidak mau bersujud kepada Adam itu kenyataannya pada tiap diri manusia begini. Setiap manusia tidak rela, tidak ridho bila dikatakan manusia tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak mau, Kang Mas. Ya kan? Itulah yang dimaksud setan tidak mau sujud pada Adam. Kenapa? Karena manusia itulah setan itu. Tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah, ya kan?
Iya, kalau dikatakan begitu malah kita kan berdebat. Iya, maka dari itu akhirnya ya diadu domba terus karena tidak mau bersujud, ya kan? Benar, kalau Tidak mau pulang kampung. aja. Mau jadi tamu terus. Begitu Abang Angkel. Jadi maknanya iblis tidak bersujud kepada Adam adalah manusia tidak mau bersujud kepada ketiadaannya. Maknanya manusia tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak ada. Tidak mau mengakui. Kenapa? Karena manusia masih terjerat, terbelenggu dengan kewujudannya sendiri, ya kan? Jadi kewujudan keberadaan manusia inilah sebagai jeratan manusia tidak pernah bisa bersujud kepada Tuhannya. Karena manusia selalu membangga-banggakan, memulia-muliakan dirinya sendiri, ya kan? Dengan ibadahnya, dengan kebaikannya. Ya, makasih Abang Angkel. Berarti Kang Joy, Kang Joy, berarti setan, iblis dan lain sebagainya ini itu akan hilang, apa sih? Itu akan hilang sendiri kalau sudah enjoy ya. Kalau sudah enjoy tidak ada semua itu, Mas. Yang katanya cerita iblis, setan, dajjal, malaikat tidak ada semua. Kenapa yang ada hanya Allah? Itulah yang dimaksud sifat wenang. Sifat enjoy. Sifat wenang itu apa? Sakarpe dewe. Sesuka hatinya, ya kan? Karena ia penguasa, itulah enjoy. Tidak ada yang bisa nekan-nekan lagi, ya kan? Nah. Itulah sifat yang tertinggi, yakni sifat wenang atau jais. Terserah ya jadi bangnya kayak gitu. Mau marah, mau senang, senyum. Ya, kalau manusianya sudah mengenal Tuhannya atau sudah bertemu dengan Tuhannya, marahnya sudah bukan marah manusianya lagi. Sabarnya bukan sabar manusia lagi. Enjoy saja, marah dan sabar, terserah. Wong aku tidak bisa apa-apa, ya enggak? Betul. Sehingga ketika marah tidak meluap-luap marahnya, ia akan sadar, iya, yang marah tadi itu kan Allah. Jadi marahnya hanya bersandiwara, dalam hati senyum, pura-pura marah. Contoh marah kepada anak karena anak melakukan kesalahan. Kita pura-pura marah, padahal hati kita senyum, memainkan panggung sandiwara. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kita marah, hati juga ikut marah, akhirnya sakit, panas, akhirnya jadi penyakit, ya kan? Iya, lama-lama jadi stroke ya. Karena sejatinya Adam itu tidak ada mananya ya, ayahanda ya. Iya, betul. Adam itu tidak ada. Lawannya dari wujud. Sana dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhubung abang-abangku semua yang aku suka, yang aku sayangi sudah enjoy. Bentar, ini ada yang mau naik. Tak lihat dulu siapa. Gantian dulu ayahanda. Begini abangku. Berhubung abang-abangku sekarang sudah bisa enjoy, maka kita akhiri dulu lah pertemuan kita. Mungkin kita butuh istirahat, mungkin besok bisa ketemu lagi. Bagi sahabat-sahabatku yang baru hadir, nanti kajian ini bisa dilihat di YouTube. Uripe Allah besok insya Allah diupload di YouTube. Bisa diulang kaji agar menajamkan pedang atau menajamkan iman agar mudah berperang dengan hawa nafsu. Bisa dipahami? Ya, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Rahayu Ki Mas.